Hai Mitra Tia TV, apa kabar hari ini? Berjumpa dengan program yang ditunggu yakni Kabar Kampus TA TV. Pada episode kali ini, Anda akan kami ajak menyaksikan prosesi wisuda Universitas Kristen Satya Wacana periode 1 tahun 2022-2023. Upacara wisuda digelar secara hikmat di Balai Rung UKSW Salatiga, Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Apa kabar Mitra TA TV? Kabar Kampus kembali menyapa Anda bersama saya Septando Hisyaf. Saya sudah berada di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, tepat hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, kita akan mengikuti upacara wisuda untuk diploma, sarjana, magister, dan doktor. Ada 559 wisudawan dan wisudawati yang akan mengikuti upacara wisuda di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tepat kita akan berada di gedung Balai Rung UKSW untuk melihat prosesi upacara wisuda kali ini. Ikuti Kabar Kampus hanya di TA TV. Gelaran wisuda Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga diselenggarakan secara online atau luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terbuka Senat Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dalam acara tunggal wisuda program diploma, sarjana, dan magister pada hari ini, Sabtu 25 Juni 2022. Dengan ini saya menyatakan resmi dibuka. Sang pencipta kehidupan kami dan sang pemilik napas hidup kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena hanya atas kemurahan, penyertaan dan anugerahmu saja kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur karena kami yang ada di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang ada di berbagai tempat bisa hadir dan bisa bergabung untuk mengikuti upacara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana pada hari ini. Saya ingin mengucapkan kepada para wisuda, welcome home. Momen wisuda sering menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk pulang kampung ke kampus, untuk reuni. Banyak mahasiswa yang sebelum diwisuda sudah diterima bekerja di luar Salatiga, sehingga sudah tidak lagi berada di lingkungan kampus sejak mereka di yudisium. Pulang kampung pada wisuda kali ini memiliki arti yang khusus, karena hari ini untuk pertama kalinya dalam 2 tahun UKSW bisa menghadirkan seluruh wisuda di Balai Rung Universitas untuk merayakan hari bahagia ini secara langsung. Kami mohon maaf karena belum bisa menghadirkan orang tua wisuda pada hari ini di Balai Rung Universitas. Kami percaya hal ini tidak mengurangi kebahagiaan Bapak Ibu dalam merayakan keberhasilan para wisuda. Kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik dan bergerak menuju endemi, sehingga kampus secara bertahap juga bergerak menuju kondisi pra-pandemi, baik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Bagi informasi, UKSW akan menjalankan proses belajar mengajar full on-site atau full luring di tahun akademik 2022-2023, maupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kampus lainnya, termasuk upacara wisuda. Bapak Rektor yang saya hormati, bersama ini saya laporkan bahwa pada periode ini UKSW meluluskan 605 orang lulusan yang terdiri atas 6 orang lulusan program diploma,
573 orang lulusan program sarjana dan sarjana terapan, dan 26 orang lulusan program magister. Dari 605 lulusan tersebut, sebanyak 559 orang diantaranya mengikuti upacara wisuda yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Rektor yang saya hormati, dengan ini perkenankan saya selaku pembantu Rektor 1 bidang akademik menyerahkan 559 lulusan kepada Bapak Rektor untuk diwisuda. Saya ingin mengucapkan selamat bagi seluruh wisuda atas capaian Bapak Ibu Saudara. Kiranya capaian ini merupakan pintu gerbang bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengabdikan diri di lingkungan yang lebih besar lagi, sambil terus mempertahankan ciri yang membuat Bapak Ibu Saudara bukan sekedar lulusan perguruan tinggi, tetapi seorang sarjana yang satya wacana, seorang creative minority. Juga saya ucapkan selamat berbahagia bagi para orang tua, wali, dan handai tolan para wisuda, karena capaian para wisuda ini tidak lepas dari kontribusi Bapak Ibu Saudara. Mitra TA TV, UKSW adalah kampus yang memiliki keberagaman sehingga dikenal sebagai kampus Indonesia Mini. Dengan pembelajaran whole person education, UKSW mempersiapkan lulusannya menjadi seorang yang bercirikan kreatif minority. Abraham Kolis Setiawan, Sarjana Pendidikan. Mitra TA TV, dalam sambutan, Rektor UKSW berpesan untuk lulusan UKSW Salatiga harus memiliki kesiapan untuk menangkap peluang. Sebagai contoh, peluang dunia digital dan sektor kesehatan banyak perubahan drastis dalam hitungan 5 hingga 10 tahun ke depan. 2 tahun lamanya kita menyelenggarakan kehidupan kita sebagai setiawacana, mostly lewat praktik atau penyelenggaraan secara daring, online, termasuk wisuda ini di Juni 2020 untuk pertama kalinya kita memulai upacara wisuda secara daring. Cukup ekstrim pada saat itu, yaitu kami menyelenggarakan dengan cara pertama yang tidak sinkronus seperti ini waktunya, direkam dulu, dan yang kedua yang hadir dari pihak Anda adalah sebuah robot Cratbot namanya, hasil karya teman-teman Artusi Robotic Research Center di FTEK. Tentu masih robot yang sederhana, tetapi itulah wajah kita pertama kali ketika menyelenggarakan wisuda berhadapan dengan era pandemi ini. Selebihnya kita sudah bisa menyelenggarakan perkuliahan secara hibrid. Hanya sebagian wakil wisuda yang hadir,
di sini. Ada sekali waktu saya berkunjung ke rumah para wisuda di tempat. Namun hari ini Anda semua Tuhan berkenankan untuk hadir di sini, kita menyelenggarakan wisuda secara luring tetapi plus dari TV. So welcome back. Dalam beberapa kali kita wisuda di masa pandemi ini, saya mengangkat sejumlah hal untuk menjadi concern bagi kita semua. Anda khususnya, Pak Gubernur Ganjar pernah menyebut lulusan-lulusan kita Juni itu, kalau tidak salah, tidak ingat persis Pak Persatu, sebagai generasi COVID atau pandemi ini. Jadi, kita akan mengenang hal-hal tertentu yang ada dalam konteks seperti ini, seputar pandemi. Misalkan penderitaan kita sebagai manusia, perubahan drastis, tetapi kita juga didorong untuk mampu beradaptasi dan tetap dapat melayani di dalam kondisi seperti itu. Kita terus belajar. Tidak ada hari tidak ada waktu tanpa belajar. Ada banyak hal unexpected. Dan saya kira 2 tahun lebih ini kita mampu untuk terus beradaptasi dengan masa seperti ini. Tema-tema ini yang saya sebut tadi, diantaranya saya kira masih ada banyak tema tentu saja akan bersifat everlasting. Karena who knows the future? Saya tidak tahu. Ada orang diberi kemampuan, punya vision apa yang bakal terjadi. Seorang pendeta di Afrika di tahun 2015, 2016, dan 2017 dia mengatakan something is coming. Pandemi ini dia baca dari tahun ini. Ada yang punya kemampuan seperti itu, kita tidak punya ya. Penderitaan masih mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan drastis akan terus mewarnai perjalanan kita ke masa depan. Karena itu, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk belajar terus-menerus seumur hidup, dan kemauan untuk melayani akan terus menjadi panggilan hidup kita hari ini terus ke depan. Namun perkenankan kali ini saya mau mengajak Anda, kita semua untuk sedikit menggeser cara berpikir kita, mengantisipasi keadaan yang diperkirakan akan membaik. Karena itu kita bisa hadir secara relatif lebih longgar di saat ini. Jadi mari kita panjatkan doa, semoga Tuhan berkenan keadaan pandemi ini akan lebih baik. Mitra TA TV, segmen selanjutnya akan ada nama-nama wisuda yang meraih indeks prestasi kumulatif tertinggi dari masing-masing strata, serta janji wisuda. Selanjutnya usai jeda. Mitra TA TV, terima kasih Anda masih bersama program Kabar Kampus TA TV dengan agenda wisuda Universitas Kristen Satya Wacana periode 1 tahun 2022-2023, Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Rektor Neil Samuel Rupidara melepas 559 wisuda dalam agenda tersebut. Hingga tepat hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, telah selesai sudah tugas kami sebagai mahasiswa. Ini merupakan pintu gerbang yang membukakan kami kepada tantangan baru yang lebih besar lagi. Tetapi jangan khawatir rekan-rekan wisuda, ingat selalu untuk mengandalkan Tuhan dan tetap berusaha. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik kerja keras kita. Untuk itu, kami memohon doa kepada
kepada Bapak Ibu sekalian agar kami tetap berusaha, berjuang, mengharumkan nama alma mater UKSW, memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Mitra TA TV masih dalam kabar kampus dan saat ini kita tengah mengikuti kegiatan untuk memberikan ijazah dan juga memindahkan samir dari para wisudawan dan wisudawati dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan nampaknya melihat dari prosesi yang memang sangat sakral ini, bagaimanapun juga mereka telah melewati fase sebagai mahasiswa, dan hari ini tepat Sabtu 25 Juni 2022 resmi lulus dan diwisuda. Kita ikuti terus bagaimana pelaksanaan upacara wisuda dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Mitra TA TV, dari 559 lulusan yang diwisuda, terdapat sejumlah wisuda yang berhasil meraih indeks prestasi kumulatif tertinggi dari masing-masing strata. Peraih IPK tertinggi dari D3 yakni Briges Fahri Purnowo AMD.Com dengan IPK 3,50 dari Fakultas Teknologi Informasi Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Peraih IPK tertinggi dari D4 adalah Pamela Natasha STR-Par dengan IPK 3,95 dari Fakultas Interdisiplin Program Studi D4 Destinasi Pariwisata. Adalah Artanti Ines Tanggraini SSI dengan IPK 4,00 dari Fakultas Teknologi Informasi Program Studi S1 Sistem Informasi. Peraih IPK tertinggi untuk S2, IPK 4,00 diraih oleh Meta Santi MPD, Ria Rapina Duden MPD, dan Ari Pujianto MPD. Ketiganya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. Mitra TA TV, selain tersebut, M. Sultan Arkana, wisuda asal Prodi Kimia Fakultas Sains dan Matematika atau FSM UKSW ini berhasil menjuarai sejumlah kompetisi nasional dan internasional, yakni meraih silver medal dalam kompetisi Thailand Investor Day 2020 di Bangkok, gold medal dalam kompetisi Euroinvent 2021 di Roma, serta memperoleh berbagai pendanaan dari program kreativitas mahasiswa. Serta Stefani Oktaviani Ngesti, wisuda dari program studi atau Prodi Teknik Elektro, mengikuti 3 konferensi internasional dan hasil penelitiannya terpublikasi pada Prosding International IEE Explore. Mitra TA TV, kita masih dalam kabar kampus dalam upacara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan tentu kebahagiaan ini harus betul-betul kita syukuri, kita rayakan. Lengkap kalau kita juga tidak berbincang langsung bersama winisuda yang sudah ada di samping saya. Kita boleh kenalan terlebih dahulu. Yang di samping saya persis ada siapa? Stefani Oktaviani Ngesti dari Fakultas Teknik Elektro. Baik. Mas, saya Muhammad Arkana dari Fakultas Sains dan Matematika. Oke, menjawab tantangan dari yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi tentang bagaimana kita tidak tahu masa depan, who knows the future, harus bisa berimajinasi dan beradaptasi. Bagaimana Mas Arkana ya meresponnya? Oke, dalam menghadapi tantangan pastinya itu challenge tersendiri untuk kita ya sebagai mahasiswa. Gimana caranya kita harus berpikir secara kreatif, kita juga harus berpikir gimana caranya membuat suatu hal yang baru. Kalau bisa, kalau memang nggak bisa kita bisa modify dari apa yang sudah ada menjadi yang lebih bagus lagi untuk versi yang lebih baru mungkin. Nah, melalui apa yang sudah saya lakukan, ya saya pernah buat bioplastik sebelumnya. Oke, luar biasa. Itu kan juga menjadi salah satu solusi bagaimana nanti kedepannya Indonesia bahkan satu dunia bisa mengimplementasikan bioplastik tersebut di kemudian hari. Bicara tentang lingkungan, environment, sustainability, dan mungkin dari aspek-aspek lain juga yang masing-masing mahasiswa-mahasiswi tekuni. Baik, saya ke Stefani, mewakili wisuda juga tadi menyampaikan tentang kesannya seperti itu. Apa yang kemudian Stefani dan teman-teman merespon dari tantangan yang ada saat ini? Kesehatan, digitalisasi, revolusi industri dan lain sebagainya. Pertama kita tuh harus banyak
pustaka ya, maksudnya banyak tahu segala hal. Jangan sampai kita tuh tertinggal. Kayak misal ada tantangan apa, kita harus tahu ini udah ada solusinya belum, maksudnya solusinya seperti apa, dan dari solusinya ada yang kurang atau enggak. Nah, dari kurangnya solusi tersebut kita cari lagi solusinya. Nah, untuk yang pernah saya lakukan, saya pernah melakukan penelitian tentang machine learning, kayak mengklasifikasikan citra paru-paru COVID dengan yang normal gitu. Luar biasa. Nah, jadi itu diharapkan dapat membantu radiologis untuk mengklasifikasikan penyakit COVID atau normal gitu. Dan itu penelitian saya lakukan pada awal tahun 2020. Luar biasa. Nah, sekarang kan udah tahun 2022. Kalau misalkan penelitian itu dibawa ke sekarang, nampaknya udah nggak relevan ya. Karena kan kalau mau tes tinggal antigen atau PCR. Jadi kita harus cepat gitu mengikuti Perubahan sangat perkembangan. cepat sekali. Terus berkarya untuk bangsa dan tetap semangat menghadapi semua tantangan. Baik, demikian terima kasih. Sukses selalu Arkana Stefani, dan tentu saja kita akan lanjutkan kembali dalam Kabar Kampus. Mitra TA TV, tim liputan berkesempatan berbincang langsung dengan Rektor UKSW, Rektor Neil Samuel Rupidiana SEMSC PhD, juga pembantu Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Iwan Setiawan. Mitra TA TV, kita masih dalam Kabar Kampus dalam acara upacara wisuda bersama Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Dan berkesempatan kali ini kami bersama Rektor Universitas Kristen Satyawacana, Bapak Neil Samuel Rupidara SEMSC PhD, dan juga bersama pembantu Rektor 1 Bapak Dr. Iwan Setiawan. Selamat sekali lagi atas pelaksanaan setelah 2 tahun. Akhirnya seluruh ini sudah bisa bergabung bersama-sama di sini. Pak Neil menyampaikan tadi, who knows the future, sebagai sebuah hal yang memang menjadi harapan kita bersama. Kecakapan apa yang dibutuhkan untuk seluruh ini sudah untuk menggapai masa depan, Pak Neil? Ya, pertama tadi, who knows the future. Jadi kita tidak bisa pasti apa itu punya kekuatan determinatif membaca itu. Oke. Tapi ada cukup banyak referensi tentang future works, pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Yang ada orang katakan bahwa sejumlah pekerjaan yang ada sekarang hilang, pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul. Karena itu future skills, apa saja. Nah, karena itu ada cukup banyak sesungguhnya kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi itu. Paling tidak kami kali ini ya menekankan 2 hal ya. Jadi kemampuan untuk membayangkan, imajinasi, ya, memvisualisasikan, dan karena itu ya punya apa itu kemampuan untuk melihat kalau akan begitu saya bagaimana. Dan tadi who knows the future. Jadi karena itu membaca itu penting, tetapi unexpected conditions itu terus muncul, dan karena itu kemampuan yang lain adalah beradaptasi. Jadi kami berharap bahwa mereka sudah belajar dengan kami hal-hal dalam bidang keilmuan mereka. Sejak 2021 kami juga punya kurikulum baru mengajarkan seperti critical thinking, entrepreneurship ya. Tapi saya kira tadi kami tekankan itu kemampuan berimajinasi, kemampuan untuk beradaptasi. Ini saya kira elementary sifatnya di era yang akan turbulen gitu ya. Baik. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini disampaikan Pak Rektor juga tadi bahwa wisuda dari 20 atau pas Juni 2020 banyak upaya yang dilakukan, dari yang full daring, robot, sampai Pak Rektor harus datang ke rumah-rumah ini sudah. Bagaimana perjalanan hingga akhirnya 25 Juni 2022 ini bisa menghadirkan sebagian besar mahasiswa? Ya, terima kasih. Pada hari ini kita berhasil menghadirkan 559 ini sudah untuk pertama kali sejak 2 tahun. Jadi ada 2 hal yang kami lihat. Di satu sisi kondisi pandemi yang makin terkendali, sivitas akademika kami juga vaksinasi sudah full. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan vaksinasi, sehingga kami merasa cukup
siap, cukup aman untuk melaksanakan hal seperti ini. Di sisi lain juga ada faktor ini, wisuda itu kurang mantep, kurang afdol rasanya. Berkahnya itu beda. Kalau yang mengalihkan kuncirnya itu bukan Pak Rektor begitu. Setuju. Kami memberanikan diri untuk melaksanakan wisuda ini secara luring, dan seperti tadi juga sempat saya laporkan, semester depan di tahun ajaran yang baru kami juga mempersiapkan diri untuk pembelajaran ini juga full luring, karena kami juga sadar bahwa pembelajaran daring itu ada aspek-aspek yang hilang begitu. Pak Rektor menyampaikan welcome back, welcome home. Sudah kembali semua di sini. Apa harapan tentu saja untuk wisuda yang akhirnya sudah berhasil menempuh studi dan kembali ke masyarakat, Pak Nil? Ya, pertama karena biasanya ini kan waktu yang masing-masing punya durasi ya. Jadi ada yang pas waktu 4 tahun, ada yang lebih cepat, ada yang sedikit lebih lama gitu ya. Tapi semua orang kan merindukan bekerja. Setuju. Atau berusaha ya, di era seperti ini terbuka bagi mereka. Jadi kami berharap mereka di atas minat-minat mereka, di atas basis kemampuan keilmuan dan profesional yang mereka sudah dapatkan itu ya cepat bekerja. Ya, bekerja itu termasuk berusaha. Dan ya masing-masing tadi punya mimpi karir berbeda-beda ya. Jadi mungkin tahap pertama seperti apa kita tidak tahu, tapi kami ya wish them luck lah gitu ya. Jadi all the best untuk mereka. Dan karena itu ya ilmu, kepandaian mereka sudah miliki, mereka tadi sudah declare, kami akan pakai itu ya untuk kebaikan, jaga nama baik Satya Wacana juga. Tapi kami berharap mereka sukses di karir. Amin. Terima kasih Pak Nil, Pak Iwan, terima kasih sekali, sukses selalu tentu saja. Luar biasa, ini adalah hal yang penting di mana disampaikan oleh Rektor langsung di hadapan mahasiswa. Who knows the future? Menjadi harapan kita bersama bahwa kita punya imajinasi dan adaptasi. Saya ingat Charles Darwin pernah mengatakan yang bertahan bukan yang besar, tapi yang mampu beradaptasi. Kita akan lanjutkan kembali dalam Kabar Kampus. Mitra TA TV, usai sudah perjumpaan kita dalam Kabar Kampus TA TV dengan agenda wisuda Universitas Kristen Satya Wacana periode 1 tahun 2022-2023. Demikianlah kebersamaan kita di Kabar Kampus yang kami hadirkan dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Upacara wisuda untuk 559 wisudawan wisudawati telah benar-benar menjadi creative minority, di mana diharapkan mampu menjawab setiap tantangan, menyelesaikan permasalahan yang ada dengan berbagai macam keahlian dan keilmuan yang dimiliki. Selamat bagi para wisudawan-wisudawati Creative Minority dari UKSW Salatiga untuk memberikan kontribusi lebih real untuk negeri ini. Saya Septan Syaf bersama segenap tim redaksi yang bertugas undur diri dari Kabar Kampus kali ini, dan sampai jumpa.